Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi kita di konten teman mikir. Jadi gue nggak perlu umpet-umpetin lagi karena udah 2 kali. Orang-orang apa-apaan sih diumpet-umpetin, paling lucu. Baju lu juga itu, ntar juga Mazri lagi gitu. Iya, udah ada fotonya, thumbnailnya udah ada. Udah ada thumbnailnya. Oke Bang Azri, kita langsung aja to the point Bang. Gua WA lo soal ASEAN. Jadi ini perdebatan gua sama kawan salah satu politisi sebenarnya. Jadi salah satu politisi yang gua nggak sebutkan namanya. Legislator enggak? Pokoknya dia orang parpol lah. Jadi gua pernah berdebat lah sama dia via WA berdua aja. Karena ini private discussion ya. Jadi gua nggak enak nyebut namanya nih. Ya itu udah, aja. Jangan, harus dilindungi itu sumber. Iya, tapi diskusi kita ini pasti ditonton sama politisi ini, gitu loh. Harus hati-hati nih ngomongnya. Jadi ini komisi yang kita omongin ini berkaitan dengan komisi dia. Politik luar negeri. Jadi gue sempitin dikit biar lu nebak-nebak lah. Aduh, ngeri nih. Komisi 1. Komisi 1. Jadi gue bilang kayak gini, gue pakai argumen lo yang dulu itu ya, apa yang kita pernah diskusi. Kenapa rezim militer Myanmar yang datang ke Jakarta itu di demo kan, tapi negara jenderal siapa namanya? Min Aung Hlaing. Jenderal Min. Nggak tahu ya pronunciation-nya yang benar gimana. Ya, tapi tulisannya. Gue nyebutnya Min aja waktu itu kan. Pokoknya militer Myanmar lah itu kan. Nah, gue bilang ke kawan ini, Bang, kata gue, ini nih nggak mungkin ditegur, kata gue, gara-gara setiap negara itu beda-beda sistemnya di Asia Tenggara ini, mulai dari yang demokrasi banget sampai yang kerajaan ada di sini, Bang, beda sama Eropa. Dan tetangga-tetangganya absolut pula. Iya, monarki absolut. Di Eropa mereka tetangga-tetanggaan agamanya sama semua gitu kan. Kalau kita ini beda semua. Agama beda, sistem pemerintahan beda, latar belakang sejarah beda, penjajahnya beda gitu. Betul. Ya kan? Ini beda sama Eropa, Bang, gitu. Gua bilang, kalau Eropa satu gonggong semua bisa gitu. Iya. Nah, kalau di sini nggak bisa, Bang, kata gue kan. Kalau gue sama orang politik gitu-gitulah kayak gue ngomong kan. Itu Bang, itu sudahlah. Percayalah lu sama gue gitu kan. Ya. Nah jadi gue bilang juga bahwa, nah ini yang mau gue diskusiin sama lu, Bang. Ya kalau beda-beda gitu, kenapa? Ini pertanyaan dari dia juga sebenarnya. Kenapa ASEAN ini bisa ada gitu? Padahal ini sistemnya beda-beda. Orang yang diutus menlu rata-rata dan juga orang-orang pemerintahan ya, yang mana mereka mewakili kultur ya dan sistem pemerintahan yang juga sangat variatif. Terus apa yang menjadi, kalau bahasanya discourse analisis itu political consent gitu, unwritten rules yang membuat mereka bisa menjadi duduk di satu meja gitu loh, Bang. Ada Raja Ratnam, ada macam-macam kan orangnya waktu itu kan. Kita ada Malik kan kita waktu itu kan kita dari Indonesia. Ada Malik. Iya. Nah begitu, Bang. Silakan Bang Azri. Tolonglah kawan ini menjalankan tugas-tugas kenegaraan, udah disumpah dia pakai Quran soalnya. Waduh, subhanallah. Jangan sampai sama rakyat amanahnya nggak jalan, sama Tuhan juga nggak jalan nih kawan. Wah ini berarti tugas kita bersama ini, Ri. Iya, kita bantulah kawan politisi ini kan. Oke, jadi kenapa ASEAN itu dibentuk? Itu tidak terlepas dari konteks Asia Tenggara saat itu. Dan tidak lepas juga dari bahasa Inggris ini terpaksa, structural endowment. Jadi kondisi struktural yang diwarisi oleh Asia Tenggara dari periode-periode sebelumnya. ASEAN itu kan dibentuk bulan Agustus tahun 67 kan, dan itu bukan organisasi regional yang pertama di kawasan.
Sebelum itu kan sudah ada upaya-upaya untuk membentuk Asia Tenggara. Yang paling terkenal itu Southeast Asia Treaty Organization, SEATO. Anggotanya itu ada 5 apa 6 negara. Ada Selandia Baru, Australia, Prancis, Pakistan, terus Thailand dan Filipina. Dan ini traktat loh, Ri. Traktat itu perjanjian internasional yang sifatnya mengikat. Betul. Dan tujuan dibentuknya SEATO itu adalah menjadi semacam kayak NATO lah, fakta pertahanan bersama. Jadi kalau salah satu dari negara-negara ini tuh diserang, negara yang lain akan bantu. Ally ya. Ya, sekutu tapi untuk kawasan Asia Tenggara. Kalau NATO kan Atlantik Utara. Kalau SEATO itu ya Pasifik Barat Daya lah. Makanya anggotanya kan Selandia Baru, Australia, Filipina, Thailand, Pakistan. Nah, yang lucu ada Perancis kalau nggak salah tuh, 6. Tapi organisasi ini nggak jalan karena ya konteksnya waktu itu perang dingin ya. Ini kan organisasi yang dibentuk tahun 50-an. Organisasi ini tuh nggak banyak jalan karena terlalu banyak intervensi dari negara-negara hegemon. Gitu. Nah, jadi ASEAN itu dibentuk berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilakoni oleh negara-negara Asia Tenggara sebelumnya. Mereka bikin SEATO, SEATO-nya ternyata lah ini kok anggota namanya Southeast Asia Treaty Organization, tapi dari 6 anggota yang ASEAN cuma 2, Thailand sama Filipina. Dan lebih banyak disetir oleh Perancis dan Amerika, yang Amerika bukan anggota pula. Gitu. Biasalah itu. Hanya karena ngerasa yang nyetor modal paling besar, nah mereka ngerasa lebih punya otoritas untuk ngatur organisasi ini, padahal mereka nggak di kawasan itu. Nah, terus habis itu ada Mafilindo, itu dari Bung Karno tuh. Malaysia, Filipina, Indonesia. Cuman karena konflik, Indonesia konflik dengan masalah Sabah dan Sarawak, Filipina juga konflik dengan Malaysia karena masalah Sabah, Mafilindo ini nggak jalan juga. Gitu. Nah, akhirnya setelah Bung Karno itu disupersemarkan, tahun 67 dibentuklah ASEAN ini, yang inisiatifnya itu dari negara-negara Asia Tenggara sendiri, dan tujuannya itu sama, menciptakan kawasan yang stabil. Makanya ada ZOPFAN itu kan, Zone of, nggak ngerti singkatannya apa, tapi menciptakan Asia Tenggara ini sebagai zona yang stabil dan peaceful dan damai gitu. Dan itu semua negara Asia Tenggara yang waktu itu ada itu diundang, Ri. Vietnam Utara diundang, Vietnam Selatan diundang, Kamboja diundang, Laos diundang, Myanmar diundang, bahkan Brunei Darussalam yang belum merdeka itu juga diundang. Tapi yang mau hadir itu cuma 5 negara itu aja, dan mau tanda tangan deklarasi Bangkok itu. Jadi faktor yang pertama itu adalah adanya keresahan terhadap stabilitas di kawasan yang disebabkan oleh banyak hal, terutama karena masuknya hegemon-hegemon dunia, kekuatan-kekuatan global seperti Amerika, Soviet, dan Cina di Asia Tenggara. Yang kulminasinya itu di Perang Vietnam itu. Perang Vietnam itu kan membuat Thailand ketar-ketir, membuat Malaysia ketar-ketir. Yang Rambo ini ya berarti ya. Ya, Rambo ini. Karena kenapa Malaysia dan Thailand ketar-ketir, Bang? Kalau Thailand ketar-ketir karena kalau Vietnam itu menang perang, itu kelompok komunis itu infiltrasinya akan banyak masuk di perbatasan Thailand dengan Laos dan Kamboja. Dan perlawanan pemberontakan komunis di situ tuh cukup kuat. Gerakan komunisme di kawasan Northeast Thailand yang sekarang jadi basisnya Thaksin Shinawatra. Itu tuh resistensinya kuat. Itu memang daerah yang selalu resisten terhadap kekuasaan para elit di Bangkok. Jadi orang-orang anti Bangkok tuh ya di daerah situ. Ubon Ratchathani, Nakhon Ratchasima, daerah situ. Itu.
Malaysia juga merasa resah karena ini nanti kalau perangnya meluas, itu apa yang efeknya terhadap Malaysia itu gimana. Nah, jadi terbentuknya ASEAN itu pertama ya disebabkan oleh konteks di kawasan yang seperti itu. Ada rasa ancaman karena kawasan nggak stabil. Terus yang kedua, itu ada pengalaman buruk membuat organisasi kawasan dengan menggandeng hegemon, menggandeng kekuatan-kekuatan global kayak Amerika gitu. Itu kalau kita ajak masuk, itu ternyata tidak membuat organisasi itu jadi powerful, tapi malah jadi kendaraan politiknya kekuatan global. Nah, terus faktor yang ketiga itu adalah negara-negara Asia Tenggara itu sadar bahwa di Asia Tenggara itu nggak ada hegemonnya. Indonesia boleh dikatakan sebagai Indonesia memang negara terbesar dan penduduknya paling besar. Tapi Indonesia itu kan tidak seperti Jerman di Uni Eropa dan tidak seperti Prancis di Uni Eropa kan. Jadi ya memang paling banyak penduduknya, paling luas wilayahnya, tetapi kan tidak hegemonik yang kalau bisa mengintervensi segala macam di negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi singkat kata ya, ASEAN itu semacam kalau mau disederhanakan, itu upaya cek ombak negara-negara di Asia Tenggara dalam menjalin hubungan internasional. Jadi mereka itu kayak orang anak kecil baru kenalan gitu loh. Jadi ya ditoel-toel dulu, ini kalau gini gimana ya, kalau gini gimana ya. Karena mereka itu satu sama lain itu nggak ngerti pola interaksi yang ideal itu gimana. Kalau terlalu ketat nanti ada yang marah, kalau terlalu mengikat nanti ada negara lain yang marah, tapi kalau terlalu longgar nanti jadi terlalu liar. Ini Makanya deklarasi kayak ta'aruf lah ya, ta'aruf ya ini ya. ta'aruf. Makanya deklarasi Bangkok itu Agustus 67, tapi summitnya ASEAN, pertemuan kepala negara ASEAN yang pertama itu tahun 76. Jadi perlu 9 tahun loh sampai akhirnya kepala negaranya itu bisa ngumpul. Nah, itu alasannya kenapa ASEAN itu dibentuk. Intinya itu untuk stabilitas kawasan dan perdamaian karena perang Vietnam itu magnitudenya gede banget waktu itu. Ya terutama ini sebagai sebuah bentuk dari kebangkitan komunisme ya di Asia Tenggara waktu itu ya berarti ya. Iya, kalau Vietnam menang itu ancaman komunisme makin besar. Tapi sebetulnya ya gue juga dari dulu sering dengar sih, oh ASEAN ini dibentuk untuk membendung komunisme. Tapi sebetulnya enggak juga, karena kalau memang ASEAN itu dibentuk untuk membendung komunisme, tentu yang kayak Vietnam Utara, Laos itu nggak akan diundang sebelum deklarasi Bangkok tahun 67 itu. Atau mau diakuisisi kali ya. Enggak sih, lebih ke apa ya, inisiatif dari bawah untuk memiliki forum supaya bisa dialog. Untuk mempunyai forum supaya satu sama lain itu bisa tercipta pengertian lah, ini sebaiknya relasi kita itu seperti apa. Karena memang relasi antar negara di Asia Tenggara itu kan bukan hal yang sudah mapan, beda dengan Eropa ya. Yang satu sama lain itu udah sering perang. Asia Tenggara itu kan mana ya jarang orang negara satu sama lain perang itu kan kecil. Kayaknya yang paling besar cuman Vietnam ke Kamboja itu yang skala militernya cukup. Tapi selain itu kan lebih kayak skirmish aja. Konflik sebentar selesai, konflik sebentar selesai gitu. Kembang-kembang aja ya, kembang api aja ya. Tapi kan nggak kayak Jerman menginvasi Prancis, Prancis menginvasi Jerman, atau kayak Polandia Prusia gitu ya. Prusia perang sama Austro-Hungaria di Königgrätz itu kan enggak. Bukan massive military operation gitu loh, lebih ke skirmishes aja. Nah, apa yang membedakan, maksud gue gini Bang, secara hukum ikatannya kan nggak sekuat Uni Eropa ya Bang? Enggak, udah jelas enggak itu. Kenapa itu Uni Eropa perlu untuk lebih rigid dibandingkan ASEAN? Karena itu tadi, Uni Eropa itu kan dibentuk, kalau ASEAN dibentuk untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas,
di kawasan yang tidak punya hegemon, kalau Uni Eropa itu dibentuk untuk tujuan yang sama, tapi di kawasan yang ada 2 negara babonnya. Ada Jerman dan Perancis yang kerjanya tuh perang mulu 2 negara ini. Nah, dan Uni Eropa itu pada awalnya itu kan tidak dirancang untuk menjadi seperti yang kayak sekarang, tapi awalnya itu kan kerjasama perdagangan untuk batu bara. Tapi lama-kelamaan itu berkembang menjadi masyarakat ekonomi Eropa. Terus tahun berapa ya jadi Uni Eropa tuh? Pokoknya baru punya traktat itu tahun Lisbon Treaty tuh, traktatnya Uni Eropa tahun 2000-an. Jadi beda dengan ASEAN memang. Uni Eropa itu udah kayak supranegara, lembaga yang berdiri di atas negara-negara. Kalau ASEAN itu masih forum yang mempertemukan negara-negara. Nah, kalau Uni Eropa itu udah negara di atas negara. Dan ini yang menjadi problematik di beberapa negara Eropa karena itu tuh seperti mereka tuh kayak mau membentuk federasi, tapi ikatannya lebih longgar dari federasi. Tapi disebut konfederasi itu juga enggak. Gitu. Nah, kenapa kok mereka mau bikin format yang supranasional itu? Tujuannya adalah untuk nomor 1 ya jelas meredam konflik. Karena ini kan kalau anak HI itu ini perspektif liberal. HI kan ada realisme, ada liberalisme, ada konstruktivisme kan. Kalau liberalisme itu kan kerjasama internasional dan salah satunya itu kalau kita punya ketergantungan ekonomi yang tinggi, perang itu bisa dicegah. Nah, Uni Eropa itu seperti itu, menciptakan perdamaian dengan cara meningkatkan kerjasama ekonomi di antara anggota-anggotanya. Nah, supaya kerjasamanya itu bisa optimal, para pemimpin negara Eropa itu berpandangan bahwa perlu dibentuk lembaga yang ketat, yang seperti negara, sehingga punya otoritas untuk ngatur supaya kebijakan di negara Portugal itu harus sejalan dengan kebijakan di Italia. Kebijakan di Slovenia itu harus sejalan dengan kebijakan di Swedia. Nah, itu kan perlu tangan ke bawah, perlu otoritas. Makanya mereka bentuknya itu supranasional. Nah, kalau ASEAN ini kan masih lebih ke cek ombak aja, ngetes-ngetes atau ta'aruf dulu. Untuk dibikin seperti Uni Eropa itu masih nggak bisa, karena kalau mau dipaksakan siapa yang jadi hegemon? Nggak ada hegemonnya. Siapa yang mau ngeluarin duit paling banyak untuk ngebayarin sekretariat ASEAN? Itu belum ada yang mau. Kalau Uni Eropa itu kan ya ada Jerman, ada Prancis kok. Mereka mau invest gede untuk Uni Eropa gitu. Makanya Merkel itu sangat ini ya, sangat powerful Sangat powerful. mempengaruhi kebijakan Uni Eropa ya. Iya, karena Jerman itu nanem modal di Uni Eropanya tuh banyak banget, naruh duit, menginvestasikan waktu, tenaga untuk Uni Eropa itu besar banget. Makanya kalau nanti bulan September yang menang pemilu misalnya AfD-nya Jerman, waduh itu nggak ngerti tuh Uni Eropa gimana. Tapi kayaknya enggak sih ya, kayaknya sih masih fragmented lah, paling kalau nggak CDU ya Partai Hijau atau Sosial Demokratnya mungkin yang ya mungkin harus koalisi lagi lah. Tapi itulah kira-kira ada hegemon, itu pembeda yang paling jelas antara Uni Eropa sama ASEAN itu ada hegemon itu. Ada negara yang dominan, yang powerful, yang ini tuh harus dijinakkan. Karena kalau nggak dijinakkan, satu kawasan itu akan sakit semua. Mereka akan perang terus itu. Dua kekuatan itu. Asia Tenggara kan enggak. Ini baru kita punya tetangga hobi berantem ya. Hobi Minimal berantem. suaranya masuk ke rumah kita lah ya gitu ya. Ya kalau mereka berantem terus lempar-lemparan bom molotov, terus kalau atapnya kebakaran ya rumah kita yang kecil-kecil kan kebakaran juga. Iya. Perangnya Eropa itu kan perang yang destruktif, Ri. Sedangkan Iya. yang kita pernah bahas ya, perang di Asia Tenggara itu kan nggak destruktif, cuman untuk ngambil penduduk aja.
Bukan untuk Iya, iya. menguasai teritori atau memperluas teritori kan, tapi untuk ngambil penduduk aja, terus Untuk habis perang ya udah penduduknya dibawa pulang. untuk akuisisi ya kalau di Indonesia Akuisisi aja, sih untuk ya. bajak penduduk aja udah, bukan untuk mendestruksi negaranya tetangga, enggak. Makanya sampai sekarang kan sesama negara ASEAN mana yang perang? Enggak pernah masif gitu loh skalanya tuh. Karena nggak ada hegemon tadi. Ya, Ya betul betul. hegemonnya nggak ada, penduduknya dikit. Nah, perang kalau penduduknya dikit kan ya nyawa itu dihemat-hemat lah, diirit-irit. Tapi kalau penduduknya banyak ya akan berbeda ya. Tapi kalau perang di kawasan yang penduduknya sedikit dan udah sedikit tersebar pula itu kan ya nyawanya dihemat-hemat bener. Perangnya bukan untuk memperluas teritori tapi untuk menambah labor, untuk menambah penduduk, untuk menambah buruh supaya ekonominya bisa produksi. Iya, itu juga yang Inggris ini juga mau keluar kan, apa Brexit ya, keluar Udah keluar. udah keluar dari Uni Eropa dan apakah ya maksud gua Inggris nggak bagian ya dari hegemon itu ya berarti ya? Inggris itu bagian dari hegemon tapi terlambat masuk karena mereka sedari mula itu skeptis dengan proyek Uni Eropa. Inggris itu kan baru masuk akhir 60 atau tahun 71, lupa. Tapi pokoknya agak terlambat lah Inggris itu masuk Uni Eropa. Dan ini kita kembali ke kalau orang historical institutionalism, momentumnya udah lewat ketika Inggris masuk. Karena ketika Inggris masuk, walaupun Inggris itu hegemon, uangnya banyak, militernya kuat, cuman dia tidak lagi dianggap sebagai founding fathers. Jadi udah nggak dianggap sebagai statesman-nya Uni Eropa lagi. Oke. Martabatnya itu nggak selevel Perancis dan Jerman yang memang mendirikan lembaga itu dari awal. Terus apa Bang, kalau di Asia Tenggara itu yang membuat orang-orang nih yakin buat ta'aruf ini? Kan ada keyakinan kan mereka beda-beda nih gitu. Ya apa ya? Ini kan sebetulnya lebih ke inisiatif dari menlu-menlu, dari diplomat-diplomat yang melihat bahwa kita perlu forum, perlu saluran untuk bisa memecahkan masalah-masalah di kawasan. Karena kalau ya diplomat itu kan tugasnya membuka komunikasi dengan negara-negara lain kan. Ini kan bukan inisiatif dari menhan-menhan atau panglima-panglima. Ini kan inisiatif dari diplomat-diplomat karena mereka merasakan ada urgensi untuk membuka jalur komunikasi dengan negara-negara di sekitar. Dan konteksnya waktu itu adalah perang Vietnam itu. Perang Vietnam dan sama satu lagi yang tadi lupa belum disebut. Inggris itu tahun 60 itu menarik tentaranya dari Malaysia. Sama kayak Amerika sekarang narik tentaranya dari Afghanistan. Ada ketakutan nanti kalau tentara Inggris itu sudah pulang ke negaranya, ini nanti Malaysia, Singapura ini gimana? Hegemonnya pergi gitu loh. Itu nanti stabilitas di kawasan ini gimana? Apalagi sedang ada perang di Vietnam. Ya sama kayak sekarang Afghanistan itu loh. Afghanistan itu kan Pakistan, India itu kan ketar-ketir. Ini Afghanistan nanti gimana ini kalau tentara Amerika sudah keluar semua? Akan stabil atau mereka akan terus perang? Kalau mereka terus perang, ini akan jadi sarang terorisme lagi atau enggak? Seperti itu juga ketika ASEAN dibentuk. Nah, ini kita bicara tokoh-tokohnya nih Bang. Ya kan ada ya tadi sempat kita bahas Raja Ratnam, ada Malik, terus si apa pendiri Tanah ASEAN Oman dari Thailand, ada Narcisco Ramos ya dari Filipina ya. Narcisco Ramos Filipina ya. Terus ada 5 kan ya? Iya 5. Sama siapa satu lagi? Yang dari Malaysia siapa ya? Lupa. Malaysia. Oh iya. Ini pelajaran SD nih. Ya Siapakah pendiri pelajaran SD. ASEAN? Hafal kan, ya kan? Nah, lu ngelihat nggak profil orang-orang ini, Bang? Gimana menurut lu? Apakah ya kayaknya mirip-mirip profilnya ya?
Ya inilah sama-sama dari kalangan elit semua ya, yang mendapat pendidikan yang baik gitu. Dan negara-negara postkolonial semua kan, kecuali Thailand. Thailand ya. Hmm. Cuman dan mereka sama-sama latar belakangnya itu, terutama Adam Malik sama Raja Ratnam itu kan memang politisi ya. Pak Adam Malik itu kan pengikut Tan Malaka, terus bikin partai Murba itu kan. Betul. Dan dia dulunya wartawan. Raja Ratnam itu juga sama, ini wartawan juga, pendiri PAP di Singapura juga, orang dekatnya Lee Kuan Yew juga. Jadi memang ini orang-orang yang, sama satu lagi, Pak Adam Malik itu kan dulu kalau baca kayak Prisma ya, tahun 70-an, 80-an, Pak Adam Malik itu kan salah satu triumviratnya Orde Baru. Pak Adam Malik, Sultan Hamengkubuwono, sama Pak Harto. 3 pilar Orde Baru tuh. Kalau sekarang ada istilah, kalau kata netizen, Luhut, terus Airlangga sama Pak Erik. Erick Thohir. Ada istilah kalau kata netizen, the Holy Trinity katanya. Holy Trinity. Nah iya, jadi kalau dulu Orde Baru ya, itu triumviratnya itu Pak Harto, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sama Adam Malik. Pak Adam Malik ngurusin luar negeri, Pak Harto ngurusin keamanan dan stabilitas politik dalam negeri, Sri Sultan Hamengkubuwono memperbaiki ekonomi dan memanggil investor untuk memulihkan kepercayaan investor supaya mereka mau kembali investasi di Indonesia. Jadi saya nggak tahu kalau yang Narciso Ramos sama Tanet Koman itu gimana. Cuman setidaknya Raja Ratnam sama Pak Adam Malik itu adalah politisi yang mereka punya akses langsung kepada penguasa. Sehingga apa yang mereka sodorkan ke penguasa itu kemungkinan besar akan diterima aja. Sehingga mereka ketika bertemu di Bangkok, mereka itu bisa menyampaikan komitmen yang kredibel gitu, komitmen yang bisa dipegang, yang bisa dipercaya. Jadi bukan seorang Menlu yang presiden pun nggak mau ngasih otoritas ke dia untuk memberikan komitmen yang kredibel di forum internasional. Ada trust gitu loh, yang cukup ada trust dan ada akses yang dimiliki oleh Menlu-Menlu ini kepada orang yang saat itu sedang berkuasa di negaranya masing-masing. Ya ini orang ring satu lah ya. Ring satu. Ya, orang istana ini dua-duanya nih ya. Orang-orang istana, betul. Ya inilah pokoknya apa ya, terutama yang Raja Ratnam ya. Raja Ratnam sama Lee Kuan Yew kan sohib. Iya, sobi banget tuh. Iya, dari Singapura belum terbentuk tuh mereka udah bareng-bareng gitu loh, udah sama-sama gitu. Jadi ketika di tahun 80-an Raja Ratnam mengkritik kebijakannya Lee Kuan Yew yang untuk masing-masing etnis harus belajar bahasanya sendiri-sendiri, Lee Kuan Yew kan nggak terlalu baper karena ya ini saya udah biasa ngobrol sama orang ini. Padahal Lee Kuan Yew kan orangnya sangat ini ya, kalau ada yang mengkritik tuh sangat emosional gitu. Kuping tipis ya, kuping tipis. Kuping tipis. Tapi kalau Raja Ratnam yang kritik dia nggak tersinggung. Karena ya memang udah dari muda, Lee Kuan Yew itu kan jadi Perdana Menteri masih umur 36. Itu ya udah sama-sama gitu loh. Jadi ya memang orang yang punya akses dan punya trust ya dari penguasa saat itu. Dynamic duo lah mereka ya. Dynamic duo. Ya. Kenapa nggak Gocok Tong gitu? Wah itu nggak tahu tuh kenapa. Nggak bisa jawab, Ri. Ya. Kita bahas di Total Politik selanjutnya. Harus baca dulu. Gila Bang Azri. Ini gitu. Membuka pandangan gue soal ASEAN gitu. Dan karena ya gue nganggap ini memang penting gak penting sih dari awal Bang.
Mungkin orang banyak nganggap nggak penting karena sifatnya masih elitis ya. Karena kan inisiatif dari awalnya itu inisiatif dari korps diplomatik, bukan inisiatif yang populer dari banyak orang gitu loh. Apalagi untuk Indonesia ya. Mungkin Indonesia kalau ini inisiatifnya Menhan mungkin beda cerita ya. Ada kerjasama militer yang lebih kelihatan, ada latihan bersama, ada ini ya mungkin ya, gue bayangin ya. mungkin, dan ini kita harus ingat juga tahun 67 kita itu kan lagi euforia untuk mobilisasi umum untuk perang dengan neokolonialisme kan. Ya, Trikora, Dwikora. mobilisasi Jadi umum. apa ya? Public moodnya masyarakat itu mood untuk ayo kita ganyang ini. Ini kok tadinya kita udah capek-capek siap-siap mau mengganyang negara-negara lain, kok sekarang malah salam-salaman gitu. Kok malah berdamai gitu. Iya, Malaysia apa boneka ya, negara boneka ya. Iya. Pidatonya Bung Karno dulu kan. Dan itu lebih seperti forum aja kok, karena itu tadi perlu 9 tahun loh sejak ASEAN itu dideklarasikan sampai presiden-presidennya itu bertemu face to face dalam format acaranya ASEAN. Jadi ya memang walaupun ini dibawa oleh orang-orang yang kredibel gitu. Iya. Jadi karena ini memang ketika ASEAN itu dibentuk itu mereka belum memproyeksikan ASEAN itu bakal jadi kayak sekarang. Sekarang kan gila, Ri. 1 tahun itu 2 kali KTT loh. 2 kali summit setahun tuh. Nyiapinnya capek itu. Itu tugas Anda lah, dibayar pakai uang rakyat. Teler itu, Ri, ngurus itu. Padahal dulu perlu 9 tahun loh untuk KTT yang pertama tuh perlu 9 tahun. Ini Sekarang banyak setahun nggak 2 kali loh. banyak nggak birokrat di Kemenlu yang paham yang begini-begini nih? Ya harusnya banyak lah, itu kan materi wajib. Iya, Anda ini membela kawan-kawan ya kayaknya ya. Loh, jadi kalau koperasi itu katanya soko guru ekonomi, ASEAN itu soko guru diplomasi Indonesia, nggak bisa dilepas itu. Betul. Disinilah Indonesia belajar berdiplomasi pada awalnya gitu ya. Iya. Memperkuat ini ASEAN ini bisa dibilang sebagai sekolah diplomasi kita sebagai negara gitu, negara merdeka, negara independen gitu ya. Kita ya ASEAN ini adalah forum untuk mengembalikan Asia Tenggara sebagai sebuah kawasan yang interaksi antara satu anggota dengan anggota lainnya itu dirusak oleh kolonialisme selama beberapa abad. Kita itu kan tadinya hubungannya dekat kan antara Champa dengan misalnya dengan Demak atau dengan Kesultanan di Pontianak. Itu kan interaksinya dulu dekat, tapi setelah Eropa masuk lewat kolonialisme, kita itu lebih ngelihat Den Haag, orang Vietnam lebih ngelihat Paris, orang-orang di Malaya lebih melihat London. Jadi dan sampai sekarang ke bawah tuh, bahkan total politik itu kan juga sempat yang lebih sibuk ngelihat Amerika, ngelihat Ya kan Inggris, lagi pemilu, Pak, waktu itu. ngelihat Australia daripada ngelihat Myanmar, Kamboja, Filipina. Kan Itu lagi efek pemilu. kolonialisme itu, Ri. Kalau Timor Leste pemilu kita bikin juga gitu kan. Itu bukan saya yang Ya ngomong, udah itu Ben Anderson tuh Ri yang ngomong, Ri, di Spectre of Comparisons. Itu dia nanti ngomong tuh. apa soal? Yaitu soal bahwa kolonialisme Eropa itu mereorientasi negara-negara Asia Tenggara yang tadinya satu sama lain itu interaksinya itu lebih intens, itu jadi dirubah jadi kayak hubungan pusat periferi antara negara terjajah dengan yang dijajah. Sehingga kita merasa lebih gampang berkomunikasi dengan Den Haag daripada berkomunikasi dengan Bangkok atau Manila. Karena Manila dijajah Spanyol sama Amerika, terus Hanoi dijajah Perancis. Jadi interaksi intra kawasannya itu terdistorsi oleh kolonialisme itu kalau katanya Ben. Ya udah nanti gue bikin kalender deh pemilu Asia Tenggara.
Timur Leste, Filipina, kan itu doang kan palingan. Singapura ya. Nggak Ya kalau banyak. nah, Nggak banyak lah itu. Oke iya. Bang Azri, terima kasih banyak Bang Azri. Sama-sama, makasih Ari. Ya, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.